Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya. Kali ini Bapak Ibu masih ada di Kampung Budaya Polowijen dalam rangka Sinau Budaya. Ya, dalam rangka Sinau Budaya dengan tema Kidung apa tadi? Montrokolo, Kidung Ruwat Montrokolo. Jadi temanya masih seputar tentang tema-tema kanjuran, dan ini adalah salah satu Sinau Budaya yang putaran ke-8 yang kemarin tema-temanya masih seputar itu semuanya. Nah, Kidung Ruwat Montrokolo atau Montrokolo ya yang lebih tepatnya. Itu tentu menyangkut soal ragam macam kehidupan, bahwa kemudian di kehidupan ini ada kehidupan yang berkaitan tentang dunia Yin dan Yang begitu ya, dunia tentang soal keseimbangan alam, keseimbangan semesta gitu kan. Nah, kita mengadakan acara kidungan ya, acara Sinau Budaya tidak lebih adalah dalam rangka mencoba mencari sisi kembali tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, di kehidupan kita. Saudara, tema ini menarik menjadi Kidung Montrokolo ya, jadi Kidung Montrokolo, Ruwat Montrokolo. Sebenarnya tema ini terinspirasi karena bumi kita ini itu sudah sangat tua. Bumi kita ini sudah sangat tua. Bahwa proses terjadinya bumi ini ada yang memperkirakan sekitar ya, atau mungkin lebih dari 4.000 juta tahun yang lalu gitu. Bahkan sampai sekarang 4.000 juta tahun yang lalu, artinya juta tahun yang lalu jatuh sebelum Masehi gitu ya. Bahkan sampai kemudian ditambahkan yang sekarang 2000, itu kan berarti sudah tambahannya sudah sangat banyak. Dan kemudian proses terjadinya bumi ini kalau di dalam kitabnya orang Islam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bagaimana bumi ini diciptakan, bagaimana alam semesta ini diciptakan. Nah, kemudian ada makhluk yang mendiami, dan kemudian yang sekarang makhluk yang mendiami itu namanya manusia. Kita ini adalah kategori makhluk manusia ya, yang ada yang mendiami. Ini pun kemudian tidak lepas dari apa yang ada sebelumnya. Jadi kita ini juga ada sisi sejarah ya, dari sebelum-sebelumnya yang kemudian tinggal di bumi ini ya, sebelum kita. Nah, ini kan begini. Sederhananya itu begini ya. Jadi karena bumi ini ya sudah sangat tua. Bukti bumi tua itu kenapa? Sekarang banyak bencana. Orang mengatakan bahwa banyaknya bencana alam dan lain sebagainya itu kan karena dianggap bumi ini tua. Tua karena memang dieksploitasi sedemikian rupa. Bumi ini dimanfaatkan ya, didaya gunakan oleh manusia sedemikian rupa sehingga bumi ini akhirnya mengalami kondisi seperti ini. Nah, terakhir-terakhir ini kan kemarin pernah terjadi letusan gunung berapi tahun lalu ya. Pernah juga tahun sebelumnya gempa bumi yang untuk di Malang. Terus kemudian terakhir ini kemarin luar biasa banjir bandang yang hampir tiap tahun mesti ada di kota Malang atau Kabupaten Malang ya, kemarin di Malang Selatan. Ini sungguh sangat mengerikan ya kan, karena memang alam ini sudah sedemikian parah rusak gitu. Bukti-bukti ada banyak kayu-kayu yang hanyut gitu ya, untuk karena banjir bandang dan sebagainya. Ini ada apa? Oleh karena itu ini kalau itu waktu ya, kalau itu waktu atau masa di mana memang ya harus dilakukan permajaan. Jadi harus
ditata kembali karena memang sebelumnya sudah sedemikian rupa. Kita tahu kerusakan lingkungan kita. Masanya untuk kemudian bisa jadi diruat kembali. Nah, diruat kembali. Nah, bicara soal ruat Montrokolo atau ruat Montrokolo, jadi mantra-mantra yang digunakan itu kan sebenarnya sudah banyak disinggung ya, sebenarnya sudah banyak diciptakan oleh para pendahulu kita, misalnya Sunan Kalijaga, Raden Mas Said, itu kan juga menciptakan tentang tembang-tembang yang dalam rangka bagian dari mantra. Mantra itu doa. Jadi perlu disampaikan bahwa mantra itu doa. Yang kemudian cara pengucapannya, pengucapannya atau permohonan itu mungkin menggunakan bahasa lokalitas. Kalau kita orang Jawa kan menggunakan bahasa Jawa. Ya, mantra itu doa. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan sang penguasa gitu ya. Dengan keyakinannya gitu kan. Memohon tentu memohon ampun kesalahan, terus kemudian selain itu memohon keselamatan, dan kemudian memohon apa yang diminta, dituju. Misalnya kita minta agar kemudian harapan-harapan kita tentang sesuatu itu ya terkabulkan. Nah itu begitu. Nah mantra itu diantaranya isinya setidaknya 3. Minta maaf gitu kan. Jadi menandakan bahwa makhluk itu kecil ya, dan sebagainya. Kemudian memohon keselamatan buat kita semuanya manusia, dan kemudian harapan-harapan yang lain apa yang kemudian diharapkan. Nah, biasanya terdiri mantra pun juga kemudian tahapannya setidaknya menjadi 3 atau mungkin 4 ya. Terakhir itu ya ditutup dengan apa namanya wasilah. Jadi ditutup bukan wasilah, ditutup dengan rasa menyerah diri gitu ya, untuk kemudian doa itu dikabulkan. Nah itu mantra itu juga seperti itu. Nah itu ternyata juga ada dalam tembang-tembang atau dalam kidung-kidung kita. Itu luar biasa. Nah mungkin kebetulan ada Pak Supri ya. Pak Supri ini ya gurunya Kampung Budaya Pulau Wijen yang tentu punya banyak referensi tentang tembang-tembang mocopat ya atau kidungan yang mungkin bisa sesering mungkin untuk kemudian bisa kita sajikan. Nah, mantra jadi doa, jadi konteks untuk ruatan itu juga ada doa atau mantra tersendiri. Nah kebetulan karena kita bicara soal ruat itu tidak tidak kita praktekkan, bahkan kemudian Pak Supri juga sudah sering melakukan bahwa apa yang perlu kita ruat ya tentu bumi kita, ruatan bumi. Biasanya ruatan bumi itu terkenal dengan istilah bersih desa gitu kan. Nah itu ada doanya sendiri, mantra itu doanya, masanya untuk kemudian. Nah terus kemudian ruatan bumi itu selain bersih desa itu juga ada ruatan yang berkaitan masa. Pada bulan-bulan tertentu misalnya orang melakukan ruat. Jadi ruat itu bisa berdasarkan bulan, juga bisa dengan tahun. Dalam 1 tahun sekali misalnya pada bulan 1 tahun sekali bersih desa atau sedekah bumi. Nah, itu kan banyak. Nah itu adalah ruatan yang bisa dilakukan. Apa yang diruat? Bumi dan lingkungan sekitarnya. Tapi utamanya adalah manusianya. Jadi pesannya itu adalah manusia. Nah kemudian ada juga ruatan dalam bentuk bulan. Artinya ya pada bulan-bulan Maulid gitu, pada bulan-bulan Sapa, Recep, Ruah misalnya gitu kan ada juga. Atau menjelang Poso gitu ya, itu kan ada yang kegiatan-kegiatan bagian dari ruat. Tapi ada juga ruat manusia. Manusia itu perlu diruat berdasarkan kelahirannya, berdasarkan jumlah keluarganya dan lain sebagainya. Itu ruat. Nah mungkin sebelum mengupas tentang itu semuanya, jadi kita kajiannya tentang itu, kita bicara soal ruatan dan mantranya apa. Nah, kira-kira Pak Supri biar kemudian memulai, kira-kira bisa juga dibacakan mantra-mantra yang berkaitan tentang ruatan itu, sehingga nanti setelah itu kita kupas tentang isi ruatan ya. Dan kemudian doa yang disampaikan dalam ruat. Nah kalau Pak Supri ini sudah terbiasa, anak mau
ini kan gurunya Dalang ya di daerah Tumpang sana ya. Dan bukan hanya Tumpang, di Malang Raya ini Pak Supri kan gurunya Dalang. Anak-anak kalau mau pendadaran dan sebagainya, ya dia ruatan dulu. Mungkin anak-anak yang kelahirannya bagaimana, ya ruat dulu untuk menghilangkan Sukerto. Sukerto itu apa? Nanti biar Pak Supri yang kemudian menjelaskan. Kalau saya menjelaskan ini kan sama dengan narasumber, jadi kita berikan host. Tapi nggak apa-apa, malam ini kita diskusi saja ya. Nah, itu. Kira-kira begitu Pak Supri, monggo kami persilakan untuk mengupas tentang apa itu ruatan dan kemudian praktek-praktek ruatan di Malang ini bagaimana. Atau mungkin sebelumnya juga membaca mantranya terlebih dulu, tersilakan. Matur nuwun. Mengenai bab ruatan ya. Ruatan itu intinya adalah untuk menghilangkan sukerta atau menghilangkan mara bahaya yang mendekati atau yang ada dalam kehidupan kita. Intinya adalah untuk membersihkan diri agar jauh dari malapetaka atau bencana yang akan mengganggu kita sebagai umat manusia. Kemudian untuk doa-doa ruatan memang ada khusus, terutama caroko balik. Caroko balik itu apa? Caroko balik itu adalah aksara Jawa membacanya dibalik. Dari mulai ngoto bogomo. Namun sebelum ini izinkan saya mau memulai tembang dulu sebagai pembuka, mengingatkan kita semua umat manusia untuk selalu menyadari akan kesalahan kita masing-masing. Karena sebagai seorang manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah semata ya. Ini akan saya buka dengan tembang Asmorono. Ingsun miwiti amuji nyebut asmayang sukma kang murah ing donya mangke ingkang asing akhirat kang pinuji datan pegat angga jaraka walasayu angapura wong kang dosa kemudian dilanjutkan dengan tembang Dandang Gula Mantra Weda yang jumlahnya harus dibaca 5 pupuk. Itu intinya juga doa keselamatan. Dan konon tembang Mantra Weda ini dulu diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika beliau sedang melakukan bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di tepi sungai. Tembangnya seperti ini. Ana kitung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan tatana pura luan tanono wani mewa penggawe gunane wong luput demi ateman tirata maling ado tanono ngarah mring mami
Kuno tuju panasirana Sakeng loro pansamya bali sakeng omo pansami miruto lasase panduluni sakeng prajaloka kati kaput tiba ing wesi sakeng wisata satu kala tutut kayu aing lemah sangar songing landa buane wong lemah miring yang pagi pane merau paning waras sekali rawina jano ing satara sateman rahayu kabeh apana sari rahayu ingi tarana prawidodari rinaksa promalaikat sekadaing rasul pantati sarira tunggal hati Adam utaku baginda asis pangucapku ya Musa napasku nabi salinuwe nabi aku pamiarasaning wang Yusuf ing rupaku mangke nabi dawuh suaraku jeng Sulaiman kasekten mani nabi Ibrahim nyawa Idris sing rambutku Bagindo ngali kulit tawang gede daging Abu Bakar Umar Singgi Balungku Bagindo ngusmauan Sungso mingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayu ning nganggo ayo pengusus kumangke nabi ning ngejajantong nabi Yunus sing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam Sarah sampun pepak sekakaing para nabi ya tatya sarira tunggal doa ini ditujukan doa keselamatan baik keselamatan untuk diri kita sendiri maupun untuk keselamatan bumi dan keselamatan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian doa ini juga bisa dipakai untuk menghilangkan hama atau penyakit di sawah dengan cara membacanya 11 kali di tengah malam. Kemudian juga bisa melepaskan permasalahan kehidupan bagi seseorang dan itu juga ada tembangnya, keterangan tentang itu. Ini ya saya bacakan, ini penjelasannya. Lamun ana wong kutundha kaki wong kabondo wong kabotan utang yoga wacanen benake nalika tengah dalu ping 11 wacanen iki
luar ingkang kapondo kang kadung dawurung agris nulis sinauran mriyang sukma ingkang utami kusinggi kang agring nuli waras lamun arsa tulus nandur pari puasa suwengi sedina idrono kalengane wacanen kita ngiku sake omo samya bali yen sira lunga perang watekening sekul antu tigang puluhan mungsuira reksi reptanono wani rahayu ing payudan. Jadi doa tadi mantra wedo yang 5 pupuh ya atau 5 paragraf itu dibaca 11 kali, digunakan untuk sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita inginkan, keselamatan bisa. Ketika akan maju perang, tapi bukan berarti perang memakai senjata, itu enggak ya. Kita adu argumen, kita berhadapan dengan audien, itu bisa dinamakan perang. Kalau ingin tatak atau intinya bisa memotivasi pada diri sendiri, bisa membaca doa kidung tadi 5 buku tapi 11 kali keterangannya itu. Terus kalau untuk meruat itu ada satu doa yang selalu dipakai. Doa itu adalah caroko balik. Doanya ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo satodo korocono. Itu dibaca berulang-ulang minimal 3 kali, kemudian baru memandikan si Sukerto. Maksudnya Sukerto itu si anak atau seseorang yang menyandang cacat atau termasuk anak yang perlu diruat, dihilangkan kesialan pada diri dia. Karena anak-anak ruatan atau keluarga ruatan itu juga banyak sekali jumlahnya. Di sini mungkin saya hanya menyebutkan beberapa, seperti anak lahir ontang-anting, itu anak perempuan sendiri, ijen ora ana tunggale, tunggal bapak tunggal ibu, anak tunggal wedok siji, itu namanya anak ontang-anting, itu harus diruat. Kemudian tunggal bapak tunggal ibu punya anak satu laki-laki, itu ontang-anting. Kemudian 2 anak laki-laki perempuan, 2 anak laki-laki yang namanya kembang sepasang dan uger-uger lawang, itu juga termasuk anak ruatan. Kemudian Gedono Gedini itu juga anak ruatan. Gedini Gedono itu juga perlu diruat, termasuk anak ruatan. Kemudian Pancuran Kapit Sendang. Pancuran Kapit Sendang itu 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 laki-laki di tengah. Kemudian kebalikannya Sendang Kapit Pancuran, 2 anak laki-laki, perempuan di tengah, itu juga anak ruatan. Kemudian Gilir Kacang itu juga termasuk anak ruatan. Anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, 4 anak. Kalau mempunyai 4 orang anak perempuan semua, namanya serimpi, itu juga harus diruat. 5 punya anak 5 laki-laki semua, itu Pandowo 5 juga harus diruat. Sebenarnya banyak sekali anak ruatan. Kalau untuk meruat bumi karena buminya sudah tua, itu bisa menggunakan doa-doa yang tadi, ya, mantra wedo, kemudian ditambah dengan doa caroko balik, atau juga doa sastro gigir, sastro telak, dan itu ada acara khusus di ruatan khusus, nanti doa itu bisa dikeluarkan, begitu ya. Dan kemudian bisa ditambah lagi dengan doa
pagar ya untuk memagari diri kita masing-masing dan bisa memagari untuk lingkungan juga. Doanya seperti ini. Gunung Sewu dadya pager mami katon murup kang samya tumingal sekeloro sirna kabeh nuputung tujuh telut tarak nyono tenung jalenggi butaram biar sumingga Sri Satona lulur punika siramatullah ramajati jumeneng wajasmani ya sang jati mulya ing aranan rara subaning kang tumingal samya sedaya kedhep saparipolae keloro sirna tantu momo ing awak mami kang sanger dadi tawa kang gething selulur saking dawa sifat rahmat iya rahmat rahayu pangreksane iki sarana nganggo matawa yen lumampa kang mulata mring-mring simo barong kang pindha ruma kang padha rumaksa gajah meta ning wurine macan kembang ing ayon nagaraja ing kanan tiring singa mulat tresna marang awak ingsun setan jin lawan manungsa padha kedhep telu lawan hantu bumi Jrelu mayu ngentar ana kidung aketang permati among tuwa ing kawasani ronganaken sak ciptani kakang kawa puniku kang rumaksa ing awak mami hanekaken setya ing kawasanipun adi ari-ari ika kang mayungi ing laku kawasane iki nekaken ponang kete ing raina wening rerewangi Allah kang kawasa andadekake kersane pusara kuwasanipun nguyu sabawa mami anuruti ing panada kawasane reku jangkep kadang ingsun papat kalimane pancer wis dadi sawiji tunggal sawujuding wawang yaku kadang ingsun kang mijil saking marga ina sareng samya sedina awaranggane sekawan kadang ingsun ora mijil saking marga ina punika kumpule lan ingsun dadya madum sarepin sira wewayangan ing tajamya dadya kanthi
saparan tatang kisah. Selanjutnya saya teruskan dengan tembang sinom. Apuran sunang etang lelembuting tanah Jawi kang rumaksa ing negara para ratu ning dedemit agung sawapuki napal sadayanipun kana kinawe tulak kinarya tunggu wong sakit kayu aeng lemah sangar katutowo kang karyening bangwetan duraka nelo maos pati lawan raja Paireksa iku ratu ning dedemit pelambangan winarengi wasta sang bolo batu kang rumangsa palambangan buta locaya Kediri Prabu Yaksa kang rumaksa Giri Purawa berhubung ini salah satu narasumber Basuto sampun rawuh, monggo Basuto katuran pinarak saperlu maos kidung utawi jula-juli monggo. Ya, monggo Pak Suto. Jadi niku tadi tembang-tembangan atau kitung-kitung yang sudah disampaikan oleh Pak Supri gitu ya. Atau geser sini atau Pak Supri atau bagaimana? Sana enggak? Enggak kering. Kemudian bisa juga di sini saya tambahkan sambil menunggu Pak Suto ya. Kidung untuk Kalabala juga ada. Seperti ini contohnya, ini bisa dibaca malam hari juga. Tulak tanggul ana kala saka kidul tinulak karena kiblatnya 4, kidul, kulon, lor, wetan, kemudian atas dan bawah. Itu sebagai doa penolak bala juga. Kemudian ada lagi tulak bala ono kala teko wetan tinulak balik ngetan raja tulak iman selamat tulus rahayu widodo tulak bala ono kala
Rajatullah iman selamat tulus rahayu widodo tula bala ana kala teka kulon tinula balik mulon Rajatullah iman selamat tulus rahayu widodo tula bala ana kala teka lor tinula balik ngalor Rajatullah iman selamat tulus rahayu widodo tula bala ana kala teka dhuwur tinula balik dhuwur Rajatullah iman selamat tulus rahayu widodo tula bala ana kala teka nisor tinula balik ngisor Rajatullah iman selamat tulus rahayu widodo. Sekian ya hitungan dari saya. Kirang langgungipun Yuan Agung Ese Samudra Parasami. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Suto. Tuku nangkara pati mateng kepathuk Joko rupane ganteng kucing karong tutuk macan kucing karong tutuk macan kegeden bokong kena gawe tulinan Mantul lah. Senengane dolan bokong di bae Mas Suto. Dadam lain. monggo ngitung sore-sore Monggo nalon mawon, Mbak. tertib lalu lintas ayo kita pahami supaya rana kecelakaan korban sing nganti mati aja lali sepion kiwolan kiriku manfaate kanggo ndelok kendaraan sing ana mburi goritinge kudu diuripi kanggo jaga menggok kiwolan kesenian Jawa kegemaran kula sampun sumebyar kita lan pendesa sebab kesenian ngono tinggal
moyang kita wajib kita uri-uri lan kita budaya ya no ada ketimuran upaya kita jaga sebab iku ngono tinggalane nenek moyang kita iki zaman kemajuan lanang wadon ketinggalan mengikuti rejaning zaman ben gak ketinggalan alane pembangunan cekap semanten piatur kula menawi lepat nuwun semanten kawon anggen kula kidungan babile wonten kelepatan nyuwun agungi isi samudra pangasami dumateng panjenengan sami. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya Pak Suto, ini luar biasa. Jadi selingannya adalah selingan karo kidungan. Jadi memang apa bedanya kidung karo kidungannya? Ya kalau kidungan ya yang ditembangkan kan gitu kan. Tapi kalau kemudian kidung ya sama. Kidung itu seratnya. Kalau kidungan itu ya yang ditembangkan gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri bahwa ada banyak ragam macam kidung, utamanya adalah kidung yang menyangkut soal montro ruwat atau doa. Jadi montro itu kan doa yang kaitannya tentang ruwat. Nah, karena jadi juga berkaitan tentang apa itu kejadian-kejadian kita, jadi makanya ruwatannya kan maka doanya montronya itu tadi kan yang berkaitan tentang ya permohonan agar kemudian kita diberi keselamatan, agar kemudian diberi keseimbangan alam, agar kita diberi kekuatan gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan, tetapi begini, saya ingin tanya kepada Pak Supri ya, sebelum kemudian Pak Suto juga nanti bisa menjawab Pak. Sebenarnya ruwat sendiri itu apa Pak? Kok sampai kemudian harus ada yang harus dilaksanakan. Terus tata cara melaksanakannya bagaimana? Nah, bagaimana kaitannya dengan ruwat bumi lah. Karena ini terakhir kan banyak kejadian dan banyak orang yang bilang bahwa iki bumi ini nggak diruat, akhirnya kan bencana banyak terjadi di mana-mana. Nah, kayak gitu. Kira-kira bagaimana Pak Supri? Menurut saya istilah ruwat itu adalah pembersihan diri. Membersihkan atau menghilangkan kekotoran, menghilangkan kesialan ataupun marabahaya, malapetaka yang ada pada diri kita maupun yang ada di bumi, dan itu caranya berbagai macam, banyak sekali itu. Kemudian selain itu ruwata juga membutuhkan ubur api yang begitu banyak, sajen, candingan itu semuanya juga harus ada dan disesuaikan menurut ruwatan itu. Yang diruat itu apa? Ruwatan Purwokala atau ruwatan bumi, itu nanti sajennya juga berbeda. Tapi pada intinya ruwat itu artinya membersihkan, menghilangkan
Hanya itu sepengetahuan saya untuk itu. Dan untuk meruat itu harus dipimpin oleh seorang dalang ruat yang memang benar-benar turun dari dalang pangruatan. Itu ada. Karena yang bukan dari garis dalang pangruatan, biasanya beliaunya nggak ada yang berani. Kemudian syarat yang kedua, dia sudah harus mempunyai cucu. Itu diperbolehkan untuk meruat. Tapi yang lebih dominan kayaknya yang benar-benar punya masih satu keturunan, punya garis keturunan sebagai dalam pangruatan. Kurang lebihnya itu Ki, menurut saya. Baik, jadi ruat itu tadi untuk membersihkan diri ya, membersihkan diri agar kemudian kembali pada fitrah ilahiyah. Kalau dalam bahasa religiusitas gitu ya, itu seperti itu. Kalau bahasa spiritualitas itu beda lagi. Jadi ruwat itu ya digunakan untuk membersihkan diri sebagai salah satu cerminan bahwa diri kita ini berasal dari mana dan kemudian akan kembali kepada siapa, sehingga apa yang ada dalam diri kita itu diisi sesuai dengan apa? Diisi sesuai dengan kehendaknya, gitu kan. Itu spiritualitas. Kalau dalam bahasa sosial, ruwat itu juga bisa dimaknai sebagai salah satu upaya untuk upaya untuk ya refleksi, kontemplasi atau kepada lingkungan sekitarnya, gitu kan, bahwa Juga kepada sesama, karena lingkungan dan kepada sesama, bahwa kemudian kalau seandainya manusia ini kan gepok senggole kan dengan sesama, dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan masyarakat. Maka kalau kemudian memang dirinya ini dianggap misalnya salah, kotor gitu kan, atau kurang bersih, atau kurang apa, maka kemudian dia ruwat, kan gitu toh. Nah, karena konteksnya adalah sosial, karena konteks sosial. Jadi ternyata banyak. Nah, konteks budaya bahwa kemudian ruwat dijadikan sebagai salah satu tradisi yang secara terus-menerus turun-temurun dilakukan oleh masyarakat kita dan diugemi, termasuk kemudian upacaranya. Dan ternyata ada upacaranya. Banyak perspektif ruwat itu kita lakukan, tetapi ternyata memang semuanya mengandung makna, kan begitu. Nah, menyangkut soal tata cara, kan itu tadi sebenarnya Pak Supri sudah sampaikan bahwa kemudian ruwat itu bisa sifatnya sederhana, atau kemudian kalau tidak sederhana juga bisa sifatnya bisa apa namanya, bisa istimewa, kan gitu kan, sesuai dengan pakemnya. Karena memang sebenarnya ruwat itu tidak sembarangan. Kalau mau menyederhanakan ruwat itu sebenarnya sederhana. Kalau paling sederhana dari sebuah ruwatan itu sederhana. Kita bersyukur saja itu sudah bagian dari meruat diri kita ya, untuk membersihkan diri. Bersyukur dan kemudian mengakui bahwa kita bersalah, berdoa, itu sebenarnya sudah ruwat. Nah, agak sedikit meningkat lagi gitu ya, dengan cara bacaan kecil-kecilan. Itu juga ruwat. Nah, karena wujud bersyukur, wujud kemudian apa namanya, bersyukur itu kan dirupakan dalam bentuk sesuatu, gitu. Misalnya ada bancaan, entah dengan bubur abang dan lain sebagainya, itu sudah bagian dari cara sederhana kita ruwat. Meningkat lagi mungkin dengan agak lengkap, gitu kan. Meningkat lagi, lengkap itu mungkin dengan ubur rampe, cok bakal, dengan tumpeng dan sajian-sajianan yang lain sebagainya itu. Nah, lebih meningkat lagi itu ruwatan itu bisa dalam bentuk wayangan. Nah, kan begitu kan. Kan begitu, kira-kira begitu Pak, ya, tradisinya gitu ya. Nah, itu tradisinya seperti itu. Nah, itu ruwat. Kalau boleh tahu Pak Supri, nah yang paling tinggi dalam sebuah ruwatan itu apa? Apa saja yang kemudian disediakan dan kemudian kenapa harus diruat? Banyak sekali itu. Kalau yang perlu disiapkan di ruwatan, saya nggak hafal banget karena sajiannya itu banyak sekali. Harus ada tumpeng, kemudian harus ada bangsa iber-iberan,
bangsa polo kependung, polo kesimpar. Jumlah tumpengnya juga banyak. Ada tumpeng kabuli, ada tumpeng apa lagi itu banyak. Pokoknya banyak sekali. Itu lagi dengan persyaratan baju 7 warna 7 macam dengan berbagai macam corak yang semuanya mempunyai maksud tertentu. Kemudian dalangnya juga membawakan lakon. Untuk ruatan itu juga berbeda. Lakon biasanya ditampilkan lakon Murwokolo, itu untuk meruat anak Sukerto atau keluarga Sukerto seperti yang saya sebutkan di depan tadi, termasuk anak Sukerto ontang-anting, unting-unting kebanting, kembang sepasang, uger-uger lawang, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, serimpi, sarombo, cukit dulit, gotong mayit, pendowo, dan sebagainya. Banyak sekali soalnya itu. Kalau meruat secara sederhana lagi ada, sekarang ini ada istilahnya ruat santri. Itu juga bisa, ada yang menggunakan ruat santri yang lebih sederhana. Seandainya ketika dalam melakukan ruat santri itu masih belum ada efek, itu bisa mengulang, minta diruat lagi melalui pagelaran wayang kulit. Karena itu sudah adat atau budaya Masal. kita, ya budaya tinggalan leluhur Jawa dulu, meruat dengan syarat seperti itu. Dan yang melakukan itu harus seorang dalang yang benar-benar turun dari dalang pangruatan. Kalau bukan nggak berani, nggak ada yang berani, karena itu berhubungan dengan istilahnya dengan hidup seseorang. Istilahnya cara ini karo nyawone wong, ati kawani gedulina nyawone wong. Itu jadi tanggung dalam pangruatan juga tanggung jawab besar dalam hal masalah pangruatan. Kurang lebihnya gitu. Baik. Jadi ternyata ruat itu kemudian ada dalangnya. Jadi dalang itu yang kemudian menuntun tentang tata cara atau upacara ruat itu sendiri ya. Ternyata yang diruat itu macam-macam. Kalau kemudian dari sisi manusianya, itu semuanya memang harus diruat. Jadi semuanya harus diruat. Kebanyakan pengetahuan masyarakat kita yang namanya ruat itu hanya misalnya anak ontang-anting gitu saja kan gitu ya. Padahal enggak. Anak banyak macam-macam. Jadi semuanya misalnya kita bersaudara berapapun itu juga baiknya diruat dalam perspektif Jawa. Jadi dalam perspektif ruatan memang baiknya diruat. Misalnya anaknya 2, baik laki-laki maupun perempuan, baik kakak maupun menjadi adik gitu ya, atau kemudian sebaliknya gitu ya, yang laki-laki atau yang perempuannya itu juga diruat. Anaknya 3 juga diruat, anaknya 4 juga diruat, apalagi anaknya 5 juga diruat, apalagi anaknya misalnya 5 kok sampai laki-laki semuanya juga diruat. 5 misalnya perempuan semuanya Ya perempuan semua juga diruat. Laki-laki 4, perempuan 1 juga diruat. Perempuan 4, lakinya 1 juga diruat. Ternyata memang semuanya serba harus diruat. Tapi memang masing-masing itu berbeda tujuannya. Kenapa? Karena memang posisi. Jadi posisi anak gitu ya, atau saudara yang kemudian diruat gitu ya. Itu kan masing-masing kan dia punya posisi. Nah, posisi itulah yang kemudian disesuaikan dengan mantranya, ya doanya, kan begitu. Kalau misalnya sendang kapit pancuran, itu nanti sudah beda lagi permohonannya, kan begitu toh. Terus kemudian pancuran kapit sendang misalnya juga beda lagi mantranya. Jadi memang doanya itu memang berbeda-beda kan, karena memang ternyata itu membawa makna dan simbolisasi, kan gitu. Anak perempuan di tengah-tengah di antara laki-laki, simbolnya apa? Nah, simbol itulah yang sedang diterangkan, dijelaskan, kan begitu. Itu semuanya punya makna. Ini luar biasa orang Jawa itu ya, semuanya serba ada makna dan simbolisasinya. Nah, tadi Pak Subri juga sudah menyampaikan kidung-kidung. Nah, ternyata ruat itu kan kalau menyangkut soal manusia. Bagaimana ruat yang menyangkut alam ini Pak Subri? Nah, biasanya bersih desa, biasanya larung sesaji, biasanya
berkaitan dengan upacara petik-petik atau apa? Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Supri. Itu kalau untuk upacara seperti itu doanya dihubungkan dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Kalau ruat bumi ya doanya kebanyakan itu kita lebih banyak memuja atau memuji tentang ibu bumi, ibu pertiwi. Kebanyakan doanya begitu. Kalau yang berhubungan dengan air itu ya kebanyakan juga doanya dikhususkan kepada sing baureksa banyu atau sing duwe banyu, sing nguasani banyu. Karena semua alam itu dalam kepercayaan Jawa semua punya penguasanya sendiri, penguasa masing-masing, dan itu yang harus kita ketahui dan kita sapa. Kita minta maaf kepada beliau. Mungkin yang namanya manusia secara sengaja maupun nggak sengaja telah berbuat kesalahan terhadap beliaunya dan beliaunya tidak berkenan. Tapi yang paling pokok semua itu kita tujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Arahnya ke situ. Yang beliau-beliau itu kita anggap ya sebagai penguasa kedua setelah Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Karena alam itu juga merupakan kekuatan kedua setelah Tuhan. Jadi kita juga wajib menghormati, menghargai, menjaga, juga melestarikan juga. Itu menurut saya begitu. Baik, jadi terima kasih. Jadi Pak Supri tadi sudah menjelaskan bahwa di alam kita itu kan kemudian ada sebenarnya ada 4 unsur, udara, tanah, air, api. Nah, kan begitu. Dan dalam sebuah kepercayaan itu memang masing-masing ada penguasanya. Artinya bahwa kalau kemudian kepercayaan tertentu itu mungkin dianggap sebagai sebuah dewa. Ya dewa itu adalah yang menguasai, dan kemudian tidak lain yang menguasai adalah ya sang yang widiwasa, kan itu kan yang paling menguasai di antara itu semuanya. Dan ternyata memang semuanya itu digerakkan. Jadi alam itu memang digerakkan oleh Sang Maha, kan gitu. Jadi 4 unsur itu yang akhirnya memang dijadikan sebagai salah satu dalam konteks kalau misalnya di agama-agama kepercayaan sebelumnya, misalnya agama kapitayannya orang Jawa misalnya gitu, ya semuanya dianggap karena ada penunggunya, maka kemudian penunggu itu yang dimaksud dengan Sang Hyang gitu kan. Kalau orang agama kapitayan, agamanya orang Jawa dulu sebelum ada agama Hindu Buddha gitu ya, itu mereka memang mengakui bahwa itu ada penguasanya. Lantas kemudian turun ke agama-agama lain, misalnya ke agama Hindu Buddha dan seterusnya, itu juga dianggap masing-masing kemudian memang ada penguasanya. Tetapi ada penguasa yang paling tunggal gitu ya. Ya itu ya yang maha kuasa. Ya, yang maha agung, maha pencipta, maha kuasa. Nah mungkin yang dimaksud itu adalah kalau dalam agama tradisi Islam itu ya mungkin malaikat ya. Jadi yang ngurus air, yang ngurus api itu kan malaikatnya kan. Malaikat kan kemudian bertugas untuk melakukan pengurusan itu semuanya. Nah ternyata yang penunggu itu adalah yang mengurus itu. Nah kemudian kan gini, tadi Pak Supri sampaikan bahwa ya kita ini tergantung bahwa aspek mana yang paling kuat sehingga kemudian bumi ini harus diruat, kan gitu. Nah kebetulan kalau di Pulau Wijen ini Pak Supri itu kan ada acara bersih desa. Bersih desa itu kan menteri ya di Petren itu ya di situs Joko Lolo itu biasanya Jumat Legi pada saat bulan Suro, ya kan gitu. Nah itu mereka masyarakat berbondong-bondong ke sana berdoa bersama untuk memohon keselamatan sekaligus bersyukur bahwa jadi kan memang minta doa itu sekaligus harus sekaligus mendoakan sekaligus juga bersyukur. Syukurannya itu bahwa apa ya, itu tadi borampe atau kemudian membawa sedekah-sedekah itu tadi yang kemudian bisa dimakan bersama, kan itu. Nah itu memang begitu, itu tradisi, sebenarnya tradisi. Kenapa kemudian kita harus meruat bumi kita gitu ya? Kalau kemudian ada air, misalnya penguasa air kan biasanya kadang larung ya Pak Yuri ya.
larung sesaji di laut untuk petik laut atau untuk apa kan begitu. Kalau di gunung ya memang kadang di gunung. Kalau kemudian di sawah misalnya begitu ya semuanya danyangannya di sawah gitu ya. Tapi mungkin di sawah kan Ya. begitu. Dan kalau di sawah ya Dewi Sri itu Mbok Dewi Sri itu Mbok Sri. itu pasti pacarannya. Menghormati Mbok Sri. Betul. Nah kira-kira Pak Suto, ini Pak Suto kan punya banyak pengalaman soal ruwatan-ruwatan ini. Dulu-dulunya itu bagaimana? Nah sekarang itu bagaimana? Mau ke Pak Suto, komentarnya. Ya, komentar saya kalau petik pari itu namanya wiwit. Wiwit diwiwiti pojokan-pojokan. Kemudian setelah itu yang menyebut Dewi Sri, Bapak Dono, Ibu Sri lah. Kemudian kalau ruwatan itu memang dari dulu itu di Jawa memang, kalau di daerah Sumatera mungkin nggak ada. Kepercayaan orang Jawa itu mulai dari dulu itu anak tunggal itu namanya antang-anting itu memang harus diruat. Ya entah saya mendetailnya saya nggak tahu, cuma setahu saya dari kecil itu memang harus diruat gitu aja. Anak lanang wedok itu gendono gini. Nah, anak satu namanya itu untang-anting. Itu harus diruat. Tapi sekarang itu mudah kok diruat, ada ruatan massal. Jadi umpamanya bayar 500.000 kemudian anak-anaknya gini sering di sini ada ruatan massal itu di loh. Di mana itu, Mbak? Ruatan massal di sini loh. Mana ini? Itu sering. Itu karena Hatta itu loh. Oh, Taman Krida. Iya sering tuh. Nah, sekian saja. Itu ruwatan massal ya yang kemudian Ya. orang bisa ikut semuanya. Bisa, tapi bayar gitu, murah, enggak kan daripada sendirian. Kalau sendirian banyak loh biayanya itu, karena nggak payang. Kalau di Gunung Kawi gimana, Pak? Kalau di Gunung Kawi itu saya nggak tahu ya. Tapi tahu saya itu biasanya kalau massal itu diberitakan di radio. Jadi enak kalau massal itu biayanya nggak banyak. Tapi kalau sendirian itu banyak loh. Berat. Banyak sekali kecoknya ini nggak payang. Kemudian Pak jalannya itu dikasih apa itu borampen itu banyak sekali. Itu sepengalaman saya. Ya cukup sekian saja, saya tidak bisa mendetail tentang itu. Ya. Jadi intinya Pak Suto punya banyak pengalaman yang pernah menangi bahwa ruwatan-ruwatan ya memang begitu ya. Jadi nah yang menarik ini kan sekarang kan begini. Kalau kita mau rekonstruksi kembali tentang soal ruwatan, jadi ini kan saya coba lepas dari tidak sekedar. Jadi budaya memang harus kita lestarikan ya. Budaya harus kita lestarikan. Kalau kita mau lepas dari budaya, tapi sekali lagi tentu ada kaitannya. Ya memang kita bicara soal hukum alam. Nah hukum alam ini telah sekarang ini posisinya adalah sedang menghukum kita manusia ya. Yang dalam tanda petik ini alam ini murka. Sebenarnya murka itu siapa ya? Tuhan. Tuhan itu murka kan gitu. Tetapi dinyatakan dalam bentuk apa? Kebencanaan. Jadi sehingga kemudian bicara alam ini sedang murka kepada kita. Kemurkaan itu terjadi ketika kemudian bentuknya adalah bencana-bencana. Ini kan Malang ini kan bertubi-tubi ya, bukan hanya bicara bencana kemanusiaan, tetapi juga bicara bencana alam. Gunung Merapi, meledos, kemudian gempa bumi lah, Semeru itu kan, terus kemudian gempa bumi sebelumnya itu juga menghancurkan sekian ratus rumah kan begitu toh, meluluh lantakkan rumah dan banyak sekali. Nah yang terakhir ini kemarin banjir bandang ya, banjir bandang itu tidak hanya di kota juga, kemudian di kabupaten juga iya, bahkan di tempat-tempat apa namanya, di daerah pegunungan Pak Supri. Ya terutama di daerah pesisir selatan, Pak. Pesisir selatan, Kemarin Pak. baru-baru ini itu yang di wilayah pantai selatan, pesisir selatan, sekitar daerah Bajulmati itu juga airnya meluap. Kalau nggak salah itu kabar yang saya dengar menghabiskan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar. Ya, itu berarti memang alam sedang marah. Mungkin mengingatkan manusia. Betul. Nah, makanya kemudian tema kali ini adalah ya kita hitung ruwat apa tadi? Ruwat mantra kolo ya. Jadi mantra yang kita bacakan adalah dalam ruwat-ruwat
tersebut memang sekaligus untuk mengingatkan bahwa memang perlu diruat. Nah, ruatannya adalah mungkin tidak hanya dalam bentuk ritual tradisi saja, Pak Subri, Pak Suto. Ke depan ruatannya harus dalam bentuk lebih besar, yaitu menanam kembali tanaman-tanaman, gitu kan? Jadi menanam kembali tanaman-tanaman yang bukan hanya tanaman produktif, tapi tanaman vegetasinya adalah tanaman-tanaman yang memang konteksnya melindungi. Ini kan repot ya, hutan-hutan kita itu sudah gundul, berubah menjadi hutan produksi yang apa ya, yang 5-6 tahun ditebang, ditanami lagi, tanami lagi, kan jadi nggak kuat. Sementara tanaman-tanaman yang mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun sudah habis. Ini kita yang akarnya kuat gitu sudah habis. Yang jenenge trembesi, yang jenenge ringin itu sudah nggak ada lagi di gunung-gunung, di bukit-bukit dan lain sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Sengon-sengon. Jadi sengon-sengon itu merusak. Sengon-sengon itu ternyata jenis tanaman merusak. Saya tidak tahu ya, kayak informasinya seperti itu. Nampaknya merusak karena apa? Ya ditanam terus kemudian ditebang, tanam tebang kan gitu. Karena produksi, karena kepentingan produksi. Nah ini manusia ini sudah terlalu apa ya, terlalu serakah gitu ya. Sehingga hari ini dampaknya luar biasa. Kemarin tuh longsor di mana-mana dan akhirnya banjir terjadi di mana. Ini bukan soal kemudian curah hujan yang tinggi. Dulu juga curah hujan yang tinggi banyak gitu kan, tapi mampu diserap gitu kan. Kemudian sungai-sungai itu juga mampu menampung kan gitu dan mengalir jelas. Ya, sekarang ini sungai-sungai tersumbat, akhirnya apa? Meluap, meluber dan lain sebagainya. Banyak banyak gedung-gedung, banyak beton-beton yang menutupi bumi kita sehingga kemudian tidak menyerap lagi. Ini kan sebenarnya kita prihatin. Jadi kidungan malam kali ini Pak Subri ya dan Pak Suto gitu ya, itu memang sebenarnya kidungan yang memang mengingatkan kembali ini sinau budaya betul ya, bahwa orang lupa sebenarnya, orang ini lupa, masyarakat ini kita lupa bahwa bencana-bencana alam itu bukan kita lihat sebagai sebuah kebencanaan, tapi ada aspek budaya yang kemudian kita lupakan, ada aspek pelestarian yang kita lupakan. Dan hitungan malam ini, sinau budaya kali ini itu sebenarnya mengingatkan kita semuanya perlu adanya ruat, dan mantranya tadi disampaikan oleh Pak Supri. Mungkin Pak Supri terakhir penutup mungkin perlu dibacakan lagi kidungan-kidungan yang mungkin sebagai pengingat kita untuk kidung ruat Montro Kolo kali ini. Mungkin di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa bumi kita, ibu pertiwi kita sedang berduka. Jadi di sini saya akan melantunkan tembang Megatro yang cakapannya itu kemarin ya, istilah Mbok Perawan. Mbok Perawan sangga wedok kiteng kalebu Joko Lodang makut malih nanging ana marmanipun ing waca kang was penesti nanging ana marmanipun ing kono sarasane
Ramadan. Saat ini Ibu Bumi sedang berduka. Mbok perawan, mbok istilah sebutan bagi seorang ibu, tapi masih gadis, perawan, mbok perawan. Itu gambaran Ibu Bumi. Beliau sedang berduka. Songgoweng bu kita kalbu. Beliau ini kalau menyangga tangan sedang berduka hati karena melihat Joko Lodang magut malih. Joko Lodang maju lagi. Tapi semua itu atas perintah dan sudah dipastikan atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jadi peristiwa atau kejadian yang ada sekarang ini ya memang udah dipastikan, udah pasti, garising pasti dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengingatkan kita semua agar lebih berhati-hati, agar lebih mawas diri lagi. Eling lawan-lawanan waspada, gitu kan? Kalau kita kan gitu. Sak bejo-bejane wong lali, luwe bejo wong eling lawan waspada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir ya penutupnya adalah beja-bejane wong bejo, beja-bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Matur nuwun sinau budaya kali ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke depan. Terima kasih Pak Supri, terima kasih Pak Suto yang sudah sampun ngitung dan memberikan wacana-wacana kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sinau budaya. Bila itu valida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.